Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan page replacement algorithm. Kelompoknya yaitu dari saya yaitu Muhammad Rafi Rizky Johari dengan NIM 2610176. Kemudian ada Muhammad Bedi Kautsar Janingrat dengan NIM 2061095. Kemudian yang terakhir yaitu Zulfikar Muhammad dengan NIM 2061084. Kita lanjut saja. Apa itu page replacement? Jadi page replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara di swap dan mengubah tabel page yang menunjukkan page tidak lagi di memori. Lalu kata kunci di sini ada page, sebutan untuk secondary memory, kemudian frame itu untuk memori atau RAM, main memory ya atau RAM. Kemudian ada page fault, itu adalah kondisi jika page masih berada di dalam secondary memory dan harus dilakukannya swap in swap out. Kemudian hit, kondisi jika page sudah ada di dalam main memory atau RAM sehingga tidak perlu dilakukannya swap in swap out. Langsung saja, di sini ada 3 macam algoritma page replacement. Yang pertama FIFO, first in first out, kemudian LRU, least recently used, kemudian terakhir optimal. Yang mulai dari pertama yaitu FIFO. Jadi di sini intinya yang pertama kali masuk dia akan pertama kali di eksekusi atau diganti ya. Jadi di sini page-nya ada 9 dengan frame 3. Yang pertama kita mulai saja. Di sini harus dimasukkan detik pertama ya. Di sini adalah 2, jadi kita masukkan saja di frame 1, 2. Kemudian 4 kita masukkan juga di frame 2, 2, 4. Kemudian di detik ketiga ada page 1. Berarti 2, 4, 1, 1 dimasukkan ke frame 3. Kemudian oh ya di sini masih dalam kondisi yang namanya gini apa namanya yang namanya page fault. Page fault ini. Jadi kenapa dia page fault? Karena dia tadi mengambil dari secondary memory menuju ke main memory. Nah, lanjut tadi sudah ke page yang keempat yaitu 1. Lalu 1 di sini karena sudah ada, jadi di sini disebut dengan dalam status kondisi hit ya, karena dia sudah ada di dalam main memory. Seperti itu. Lalu lanjut di sini 4 juga ada di main memory, jadi kehitung hit. Lalu di sini 3. Nah, di sini 3 mana yang harus diganti? Kita lihat karena ini FIFO first in first out, jadi yang pertama kali masuk dia akan yang pertama kali digantikan. Jadi yang pertama kali masuk itu 2. Kemudian kita ganti ya 2 menjadi 3. Jadi di sini urutannya yaitu di frame 1 3, di frame 2 4, di frame 3 1. Lalu di sini statusnya adalah page fault. Kemudian yang berikutnya yaitu page 1 kita masukkan. Di sini kehitung hit lagi karena sudah ada di main memory. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada 5. 5 ini dia tidak ada. Jadi kita lihat lagi. Di sini yang paling pertama masuk itu adalah angka 4. Jadi 4 ini akan kita ganti dengan angka 5. Jadi urutannya frame 1 3, frame 2 5, frame 3 ada 1. Kemudian statusnya yaitu page fault. Kemudian di sini juga ada page 2 masuk. Di sini yang terakhir kali masuk yaitu angka 1 di frame 3. Jadi angka 1 di frame 3 akan kita gantikan dengan page 2. Jadi urutannya frame 1 3, frame 2 5, frame 3 2 dengan kondisi page fault. Kemudian
Ini PF ini adalah page fault. Di sini kita hitung page fault-nya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini page fault-nya ada 6. Kemudian HR ini adalah hit ratio. Jadi rata-rata hit ya. Jadi dari semuanya ini, maaf ini salah, ini harusnya 9 ya. Jadi 3/10. Jadi 3 itu dari hit. Ada berapa hit di sini? 1, 2, 3. Ada 3 hit. Kemudian 9. 9-nya itu dari total semua page ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 3/9. Seperti itu. Selanjutnya LRU yang akan dijelaskan oleh Mas Zulfikar ya. Silakan Mas Zulfikar. Oke ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Langsung aja di sini aku akan menjelaskan tentang LRU. LRU itu yang terakhir dilihat. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita punya 9 page. Yang pertama itu ada 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2. Terus kita punya tiga F ini yang pertama. Jadi langsung aja ya. Ini kan yang pertama ada 7. Nah, langsung kita taruh bawah, turunin. Nah, untuk yang selanjutnya next itu barisnya ada 0, terus kita turunin 0-nya. Terus yang selanjutnya itu 1. Nah, karena kita turunin satunya, nah ini kan ini sudah penuh. Terus kita cari mana yang paling terakhir dipakai. Jadi di 701 yang paling terakhir dipakai itu ada 7. Jadi 7-nya kita ganti dengan 2. Nah, yang selanjutnya itu ada page kosong. Jadi kosong itu kan sudah ada di page sebelumnya. Jadi itu termasuk ke hit ratio ya, P ya. Nah, yang selanjutnya lagi ada 3 page-nya. Terus kita cek yang sebelumnya, page sebelumnya, yang 0 ada 3-nya enggak. Kalau enggak ada, berarti kita cari dari 201 itu mana yang terakhir dipakai. Nah, ternyata yang terakhir dipakai itu ada 1. Nah, kita ganti satunya dengan 3, jadi 203. Terus yang selanjutnya itu yang base-nya itu 0, terus di base sebelumnya sudah ada 0, jadi kita itu termasuk B ya. Terus selanjutnya lagi masuk lagi base-nya 4. Nah, di base sebelumnya belum ada 4, jadi kita cari mana yang terakhir. Yang terakhir dipakai itu ada 2. Nah, kita ganti 2-nya jadi 4. Oke, selanjutnya itu 2 nggak ada, langsung aja kita masukin ke mana sih yang terakhir dipakai. Nah itu ada 3 kita ganti sama 2. Nah jadi di sini stage-nya ada base fault-nya ada 7, yang X itu 7, terus yang hit ratio-nya itu 2/9. 9-nya dari semua total base kita. Oke, selanjutnya. Oke, silakan Mas Bre untuk menjelaskan yang bagian optimal page replacement. Baik, terima kasih kepada Mas Raffi dan Mas Zulfikar. Saya akan menjelaskan mengenai optimal page replacement. Jadi, optimal page replacement ini adalah salah satu algoritma page replacement yang paling sempurna karena mampu mengoptimalkan swipe in, swipe out pages. Namun tidak bisa diaplikasikan karena sistem operasi tidak bisa mengetahui permintaan pages yang ada di masa depan. Jadi sistemnya adalah dengan mengganti page dengan melihat kegunaannya di masa depan. Jika di masa depan page tersebut tidak dibutuhkan, maka akan diganti. Jadi kita langsung mulai aja. Di sini ada contohnya. Page-nya ada nomor 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2 dengan 4 frame, F1, F2, F3, dan F4. Kita langsung masuk ke yang pertama. Jadi di satuan waktu yang pertama, masukkan frame yang ke-1 dengan page nomor 7. Terus yang kedua, kita masukkan 7 dan 0 di frame 1 dan kedua. Yang ketiga, selanjutnya kita masukkan frame 1, 2, 3 dengan 7, 0, dan 1. Dan untuk frame keempat, kita masukkan page
ke frame keempat frame 7, 0, 1 dan 2. Dengan state masing-masing keempatnya itu adalah page fault X semua dari 1 sampai 4. Nah, untuk di satu waktu yang kelima ini ada 0, page 0, di mana ini merupakan kondisi hit karena sudah ada angka 0 di frame kedua. Nah, kita langsung ke selanjutnya, di mana ini ada page 3, dan kita harus, karena ini merupakan optimal page replacement, kita harus mengganti salah satu isi dari frame tersebut. Jadi yang kita ganti adalah, kita melihat dulu apakah di antara angka-angka yang ada di 7, 0, 1, dan 2 itu ada yang tidak ada gunanya nanti di masa depan. Coba kita lihat nomor 7. Nomor 7 di frame pertama. Nomor 7 tidak ada gunanya nanti di masa depan. Seperti dengan F3, frame ketiga. 7 dan 1 nanti tidak ada gunanya di masa depan, maka salah satu di antaranya akan diganti dengan 3. Namun yang mana yang akan kita ganti? Kita ganti adalah nomor 7. Kenapa nomor 7? Karena nomor 7 merupakan kondisi page yang paling lama bertahan di dalam frame. Jadi nomor 7 kita ganti dengan 3. Jadi yang di satuan waktu ke-6 ini 3, 0, 1, dan 2 dengan page fault atau X. Selanjutnya page 0. 3, 0, 1, 2 dengan state hit atau centang. Terus selanjutnya lagi 4. Di sini kita harus mengganti lagi kayak tadi, kita harus melihat dulu di bagian masa depannya, di angka mana yang tidak berguna nanti di masa depan. Dan yang diganti adalah angka 0, karena di angka nanti angka 0 tidak akan digunakan lagi di masa depan. Kita ganti jadi 3, 4, 1, dan 2. Selanjutnya page 2 kita ganti 3, 4, 1, dan 2 dengan kondisi hit. Di sini page fault-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hit run-nya 3/9. Karena yang hit ada 3 dengan state-nya 9. Page-nya 9. Sekian penjelasan saya mengenai optimal page replacement. Saya kembalikan ke Mas Raffi Jauhari. Oke. Berikut adalah penjelasan kami mengenai page replacement dari Vivo, kemudian LRU, dan yang terakhir itu adalah optimal. Mungkin sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.